Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Hengki Perwijaya, alamat Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Jadi kita ini orang Bengkulu nih bos ceritanya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi kepada kawan-kawan semuanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Nama perusahaannya PT Darya Dharma Pratama. Job desk saya selaku Humas Security. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman kepada rekan-rekan. Ada kejadian tadi siang yang mana ada sekelompok masyarakat melakukan aksi demo. Mereka ingin mempertanyakan keabsahan atau legalitas suatu perusahaan di tempat saya bekerja. Sebelum kita membahas tersebut, kita cek dulu kejadian tadi. Cekidot. Oke. Orang yang beretika itu lebih mulia. Etika mana dari penjilat? Siapa yang beretika? Kami atau Anda yang tidak punya etika? Penjilat. Udah pernah kan Anda tuh Di penjara. penjara oleh PTDDP. Apa kamu? Saya bilang sama ibu-ibu, jangan serang pribadi saya. Ini di tempat kerja. Bukan pribadi. Oke. Di rumah pribadi, di lapangan lawan. Jangan dulu. Makanya kalau Jangan dulu. tolong hargai. Kalau Hargai dari mana? Kami dari kemarin. Kamu siapa? Anda baru 2 hari di sini. Jangan macam-macam. Dari kemarin kami hargai. Pak Keamanan, Ya. maksud saya kalau memang mereka mau ngomong, tolong. Sudah, dari tadi ngomong kok. Apa yang mau ditanyakan? Coba. Silakan. Biarkan perwakilan kita biar orang itu bicara. Yang lain diam. Kita udah percaya dengan Wati. Ini. Jelaskan. Jelaskan. Buat dia. Jelaskan. Masuk Facebook, oi. Ayo. Si ganteng. Wah, mantap. Bapak, kawan-kawan semua, kakak atau ibu-ibu, ini masyarakat semuanya. Lakukanlah aspirasi Bapak, tutup yang di depan. Cuman sekali lagi saya bilang, jangan halangi aktivitas perusahaan. Perusahaan di mana, Bu? Perusahaan di mana? Tadi saya katakan perusahaan di mana? Pak, Itu. ketika Bapak berbicara saya diam. Makanya ngomongnya yang jelas. Itu bukan dipilih dulu. Bisa kan uji legalitasnya. Kan gitu. Jangan membodohi masyarakat, Bu. Menanyakan legalitas di sini, orang bodoh itu. Oh, dari dua. Anda orang bodoh. Jangan bilang orang bodoh. Jangan bilang orang bodoh. Penjilat. Anda penjilat. Oke, udah. Benar lebih punya. Gimana? Kita lanjut. ya. Kami suruh panen nih, makanya Silakan aja. ada yang disampaikan apa, makanya jelas orang dulu sama kolam itu. Jadi kami ingin mengambil hak mereka, aset mereka. Hak yang mana? Sabar. Ketika bapak itu pada ini adalah Boleh ambil hak Pak. Yang jalot Pak. itu bukan urusan kami, Pak. Itu bahasa lama, Bu. Bahasa lama, Bu. Bahasa lama. Humas nggak punya malu. Lelah nunggunya. Jadi intinya sekarang kalau bapak menanyakan legalitas kepada kami itu tidak logis, Pak. Yeay, kawan-kawan semua. Barusan kita sudah lihat videonya. Dari kesimpulan video tersebut ada beberapa hal yang saya petik. Pertama, mereka ingin menanyakan keabsahan perusahaan yang tempat saya bekerja, yaitu PT Darya Dharma Pratama. Tunjukkan legalitasnya. Itu. Yang kedua,
mereka menghalang-halangi kita untuk melakukan aktivitas panen. Di samping itu, pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi juga, karena ini dunia internet, jejak digital itu tidak akan hilang. Jadi mereka menyanggahkan kepada saya bahwa saya pernah dipenjara, penjilat dan pengkhianat. Baiklah, yang pertama, apa yang disampaikan mereka terhadap diri saya itu penjara itu betul. Jadi sedikit saya flashback ke belakang. Di tahun 2011 saya mulai bekerja di perusahaan tersebut sebagai karyawan. Kemudian di singkat cerita 2018 saya melakukan kesalahan, yaitu membeli sawit curian. Jadi pengumpul maksudnya. Waktu itu saya melakukan kesalahan dan dihukum, dan saya dipenjara, itu betul. Di sini saya sampaikan juga, apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu tidak salah, karena saya melakukan hal tersebut telah merugikan pihak perusahaan. Wajar mereka melakukan itu. Nah, kemudian di tanggal berapa kemarin ya, saya lupa, di tahun 2022 itu sudah ada sebenarnya pihak manajemen perusahaan ingin mengajak saya bermitra, bekerja sama dalam hal menyelesaikan konflik yang ada di perusahaan tersebut. Pada hal tersebut dan pada kesempatan itu juga saya dikasih jabatan sebagai Humas Security, dan tugas dan pokok saya menjaga seluruh aset perusahaan, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, kemudian menyelesaikan permasalahan yang dapat mengancam, merugikan ataupun merusak ketentraman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Itulah tugas pokok dan fungsi saya. Dalam hal itu juga saya mengambil panggilan itu, saya melakukan kontrak kerja dengan pihak perusahaan. Nah, dengan adanya hal tersebut, mereka mengatakan saya penjilat, pengkhianat. Yang saya heran itu satu, kawan-kawan, rekan-rekan semua, definisi penjilat, pengkhianat itu apa? Setahu saya, definisi penjilat itu seseorang menginginkan sesuatu dan ingin mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, menjelekkan orang, terus mengikuti apa maunya walaupun di luar SOP. Jadi itu namanya penjilat kalau menurut saya. Nah, apa yang saya lakukan ini, saya tidak ada menjilat. Saya diajak oleh pihak perusahaan untuk bermitra. Jadi kalau saya berpikir, saya termasuk orang hebat. Kenapa gitu? Jadi saya waktu itu bermasalah dengan pihak perusahaan, saya melakukan kesalahan dan dibuang. Kemudian saya diambil lagi, saya diajak oleh bermitra lagi untuk bekerja. Menurut saya itu saya orang hebat. Kalau menurut saya, kenapa? Mereka sudah membuang saya, kemudian mengambil saya lagi. Bagi saya itu saya termasuk orang hebat loh. Ya, itu dalam pemikiran saya.
Kemudian mereka mengatakan saya pengkhianat. Nah, di sini saya lucunya lagi gitu loh. Setahu saya definisi pengkhianat itu ketika pertamanya kita berada di tim A, kemudian kita beralih ke tim B, itu namanya pengkhianat. Pertanyaannya, saya tidak berada di tim mereka. Saya tidak ada sedikit pun berada di tim mereka. Kenapa saya mengambil tawaran dari perusahaan tersebut? Karena apa yang dilakukan mereka ini tidak sesuai dengan aturan. Mereka melakukan menghalang-halangi aktivitas perusahaan, mengklaim lahan, menduduki, itu secara premanisme. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Contoh, di video itu udah saya jelaskan juga, dia ingin tunjukkan legalitas di hadapan kami. Apa yang saya sampaikan di video itu? Orang yang menanyakan legalitas di sini itu orang bodoh. Kenapa kawan-kawan? Ketika mereka ingin menanyakan legalitas terhadap HGU ataupun izin lokasi kalau tidak salah. Jadi mereka, kalau HGU itu di bawah naungan instansi terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional, yaitu BPN. Nah, disitulah seharusnya mereka bersurat, mereka gugat, pertanyakan apakah perusahaan bla 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 ini telah mengantungi izin HGU ataupun izin usaha perkebunan ataupun hal-hal lainnya. Sebagai contoh, ketika kita secara individu ataupun kelompok ingin mempertanyakan keabsahan suatu surat ataupun dokumen yang kita anggap masih abal-abal, secara otomatis kita melakukan langkah step by step. Contoh, dalam persoalan ini mereka berasumsi bahwasanya perusahaan ini tidak punya legalitas yang sah, yaitu tidak punya HGU. Sebenarnya simpel, karena manajemen perusahaan ini telah memaparkan bahwasanya di titik tersebut sudah ada HGU dengan nomor 0125. Kalau mereka ini orang cerdas, intelektual, tinggal ambil itu nomor, cek ke instansi yang terkait. Di mana HGU itu ketika sudah terbit itu wajib didaftarkan di kantor Pertanahan Nasional ATR BPN setempat. Nah, dari situ coba cek, benarkah dengan nomor tersebut, dengan titik koordinat tersebut sudah terbit HGU-nya. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, baru kita melakukan aksi bentuk protes. Ini tidak punya data, tidak memiliki kekuatan apapun, secara premanisme menghalang-halangi, secara premanisme menyampaikan perusahaan ini tidak punya legalitas. Dari sinilah saya sayangi kepada masyarakat tersebut. Oke kawan-kawan, dalam hal ini yang sangat saya sayangi, mereka menghujat saya,
mereka memaki saya. Inilah yang saya sangat sesali. Padahal si orator tersebut, inisial H ini, sama istrinya ini, di mata masyarakat, antara saya sama dia mungkin lebih mulia saya daripada dia. Kenapa saya menyampaikan tersebut? Di tengah-tengah masyarakat mereka tidak dipakai. Mereka sampah masyarakat. Pekerjaan dia hanya menipu, meminjam uang sama orang, memakai hak orang tapi tidak dikembalikan. Itu ada buktinya apa yang saya sampaikan. Dan juga ini orang sudah dipenjara juga loh. Sudah dipenjara, dia mencuri kabel. Dia ambil saya nggak tahu ya apa dulu. Jadi dia ini melakukan pencurian. Dia dulu bekerja juga di suatu perusahaan ini. Kemudian dia curi dan masuk penjara. Inilah anehnya, lucunya, dia bilang saya, apakah dia ini lebih baik? Lucu, tertawa saya, kawan-kawan semuanya. Kamu itu kelam, kamu sudah dipenjara, di video itu. Padahal ini orang di penjara, lebih hina lagi. Kenapa? Dia mencuri kabel. Dipenjaralah sama oleh perusahaan ini. Keluar. Nah, dari segi apapun, dia ini sampah masyarakat. Tidak ada yang mau dengar orang ini. Dari segi hubungan, pernikahan, ini orang penjahat kelamin. Sudah berapa kali nikah sana, nikah sini, nikah situ. Itu bukti, itu real. Boleh diklarifikasi betul atau tidaknya. Kalau kita mau menjelekkan aib seseorang, Anda lebih jelek, Anda lebih hina. Kenapa saya meluapkan hal tersebut? At-takabur lil mutakabir as-sadaqah, kata Ustaz Abdul Sabab. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Oke, kawan-kawan, tidak banyak bacot, kita lanjuti sambungan dari cerita ini. Ada video part 2-nya ya. Saya ajak mereka duduk bersama, saya tanyakan, saya arahkan begini-begini caranya. Oke, kita tidak banyak bacot lagi, kita cek videonya. Check it out. Kita menunjukkan legalitasnya itu di lahan panen. Satu, yang kedua, diterima yang sudah diklaim oleh masyarakat itu diindikasikan luar negeri, itu sudah boleh dipanen. 5 dan 7 itu saja. Itu saja. Tidak dapat laporan, laporkan dengan catatan. Izin bapak semuanya, kami hari ini diinstruksikan oleh manajemen untuk panen. Coba pahami bahasanya. Bukan pengarah, dengar dulu. Jadi saya bertanggung jawab atas keleman bapak itu. Saya tidak mau jadi bentrok. Betul nggak? Pakainya tadi seperti itu. Jadi berarti bapak secara tidak langsung terjadi bentrok, Pak. Karena kami diinstruksikan untuk manen nih, Pak. Manen itu, mulai lagi. Kita kan dapat kusir apa? Bukan, bapak berbalik. Saya tadi kan tanya, Pak. Saya berjanji keleman bapak saya tidak panen untuk saat ini, hari ini. Saat ini, besok mulai lagi, betul kan? Ya, kan itu gini loh Pak. Kami diinstruksikan. Coba dengar keleman alis, mana ada orang panen. Ada sudah.
Terus kami mau manen ada keleman Bapak. Tolong dong video-video dong. Tunjuk lah. Saya mau manen takutnya keleman Bapak nanti terakhir. Jadi bentrok Pak. Ya Pak. Pertanyaan saya satu, mana yang batas punya Bapak biar tidak ada keributan bentrok sama kita. Masalah sekarang itu batas punya anggota kami itu saya tidak tahu. Menurut keterangan kawan-kawan ini, divisi tidur ini sudah diklaim semua. Ada keluarga dari Serami Baru, ada dari Talangara. Jadi batas itu belum tentu. Jadi kalau untuk menentukan batas itu mungkin kami akan hubungi dulu rekan-rekan yang tidak hadir hari ini. Nah, baru kita tentukan batasnya. Punya Bapak hari ini belum tentu. Punya Bapak tentu batasnya. Punya Pak Ujang, punya semua di sini tentu nggak batasnya. Kalau punya kami pribadi yang hadir ya tentulah. Oke. Berarti yang itu nggak boleh disentuh. Kalau yang lain itu berarti nggak ada yang punya loh Pak. Kami mau manen gitu loh. Bukan. Anggota kami ini ada yang berhalangan, yang bisa hadir. Ya itu terserah alibi Kan Bapak. itu. Terserah alibi apa lah. Ini punya anggota ini punya nggak masuk akal lah, nggak logis itu. Tapi kalau Bapak melarang punya Bapak, saya iyakan loh. Lagi ke melarang manen. Yang melarang manen itu perusahaan sendiri. Karena apa? Betul. Kelengkapan dia jelas. Yang lengkap itu mana? Yang lengkap mana? Nunggu jangan ngecek. Video Legalitasnya ini apapun segala pun kami juga pergi sendiri. Saya menjawab dan nanti Sudah jelas kan? udah kami jawab Pak. Kalau Bapak mengenai Kenapa legalitas di sini tidak jelas? lucu pertanyaan Bapak. Justru Bapak. Sekarang saya ambil kebijakan loh. Saya ambil kebijakan di sini. Jadi ada nomor. Cara nomor ini kita ada kita. Sabar. Yang mana? Iya. Batas sebenarnya. Kami, kalau Bapak bertanya sama kami, di mana posisi tanaman kami itu batas HGU-nya? Oh itu tidak, tidak. Kan Bapak tanya sama kami. Kalau saya tanam sawit di depan rumah Anda itu, apa saya? Tadi kan Bapak bertanya, di mana batas HGU-nya? Saya mampu kami jawab, di mana tanaman di situ HGU kami. Nah sekarang kita nggak usah berbalik. Kalau memang Bapak merasa itu kelemahan Bapak, kami tidak mengganggu. Ini saya ambil kebijakan. Apapun risikonya itu. Nah sekarang saya tanya sama Bapak. Berani nggak bikin surat pernyataan di atas materai sebelum urusan ini selesai? Siap. Jangan ada aktivitas di atas lahan keleman kami. Oke. Cuman kami Keleman sekarang kami. Iya, siap. Keleman kami itu di divisi 5 ada. Siap. Anggota kami. Oke. Pertanyaan saya sekarang ini, kami kan ada instruksi panen nih. Nah, Kami mau manen. Bapak bilang nanti ini itu punya Bapak. Oke, kami nggak mau manen punya Bapak. ya makanya sebelum ini urusan selesai, bisa nggak bikin surat pernyataan di atas materai? Siap, Pak. Pakai materai. Bikinlah. Oke. Bikinlah. Ya betul. Oke. Nah, Bong. Pernyataan apa tadi, Pak? Coba tulis. Hei, Arman. Yang jelasnya kelompok tani Tanjung Sakti tidak ada individu. betul. Kelompok tani, kelompok. Tidak ada individu. Kelompok tani Tanjung Sakti. Jadi maksudnya kalau kita mau menyelesaikan masalah kan kita fair kan? Ya, ya Pak ya. Nah, jadi Selesai betul keleman kami jangan adakan aktivitas di sana. Kalau Siap, Bapak Pak. jangan diinjak. Gitu. Siap, siap, siap. Tapi keleman kita ditunjukkan. Tolong ditunjukkan, Pak. Biar Ya. kami nggak salah paham. Ya, Pak Istri. Ya. Itu kan deh, kan juga. Karena kawan pesan berarti kan dulu. Itu ya, ayah kak. Oke, udah hadir semuanya. Aku mau bikin surat aduan. Nggak ada kau nào. Hadir. Divisi 7. Pokok untuk divisi 7. Nah, terserah Bapak keamanan itu saya mau bikin, tapi kawan-kawan seperti ini, saya nggak tahu juga. Bingung. Weh. Hmm. Dia telepon dulu, telepon mau dulu. Aduh, itulah kawan-kawan semuanya. Rangkuman dari kesimpulan dari video ini sangat jelas. Mereka ini kelompok premanisme yang mengaku itu keleman mereka, akan tetapi tidak berani menunjukkan, mengakui kalau itu hak mereka atau
kelemahan mereka. Dari situ kita bisa menilai kenapa dia tidak berani. Karena dia takut. Ya. Karena dia takut. Kalau saya di posisi orang ini nih, saya malu mengajak anak istri untuk klaim, bukan hak mereka. Nanam bukan mereka. Ujuk-ujuk mengklaim bahwasanya ini tidak ada HGU. Parah. Ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di keluarga kita. Silakan kita mau menuntut hak, memprotes atas mungkin di pandangan kita perusahaan ini ada melanggar aturan, boleh, tapi sesuai dengan aturan. Itulah kawan-kawan. Tadi dia menyebutkan ini kelemahan kelompok Tanjung Sakti. Dia tidak berani menyebutkan kalau ini kelemahan saya, kira-kira gitu, nggak berani dia. Dia mengataskan nama kelompok Tanjung Sakti. Kawan-kawan tahu nggak? Mereka mengatasnamakan kelompok Tanjung Sakti ini. Dokumen kelompok Tanjung Sakti ini abal-abal. Sudah kami telusuri di Dinas Pertanian, kemudian kami telusuri juga di kantor BPP, Balai Pelatihan Pertanian. Di situ memang ada terdaftar kelompok Tanjung Sakti ini. Yang jadi persoalan, tidak ada nama mereka di kelompok tersebut. Jadi kelompok premanisme yang mengklaim itu mengatasnamakan kelompok Tanjung Sakti ini untuk pegangan dia. Dari sini kita bisa menilai mereka ingin menanyakan legalitas perusahaan. Legalitas mereka aja tidak jelas, abal-abal. Oke, sudahlah. Mungkin kawan-kawan yang menilai sendiri apa yang terjadi di video tersebut. Jangan lupa untuk saksikan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyindirnya keras, disindir balik kok panas. Lebah.